Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat oksikodon. Oksikodon adalah obat pereda nyeri. Obat ini biasa digunakan untuk meredakan nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pasca operasi atau nyeri akibat kanker. Oksikodon termasuk dalam golongan obat analgesik opioid yang kuat. Obat ini bekerja di sistem saraf pusat dengan mengubah respons tubuh terhadap sensasi nyeri, sehingga tubuh tidak merasakan sakit untuk sementara waktu. Oksikodon tersedia dalam bentuk obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain, seperti naloxon. Naloxon berfungsi membantu mengurangi efek sembelit yang mungkin ditimbulkan oleh oksikodon. Merek dagang oksikodon yaitu Oxineo, Oxinom, dan Targin. Obat oksikodon termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Penggunaan oksikodon dalam jangka panjang di masa kehamilan dapat menyebabkan bayi yang baru lahir mengalami ketergantungan obat dan sindrom putus obat. Oleh karena itu, obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Oksikodon terserap ke dalam ASI dan bisa menimbulkan efek samping pada bayi menyusui. Oleh sebab itu, oksikodon tidak dianjurkan untuk digunakan selama menyusui. Dosis dan aturan pakai oksikodon. Oksikodon tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, yaitu tablet, tablet lepas lambat, kapsul, sirup, larutan, dan cairan suntik. Oksikodon sediaan tablet, kapsul, sirup, larutan, dan suntik memiliki efek kerja cepat, sehingga sediaan ini hanya digunakan untuk nyeri akut, misalnya nyeri pasca operasi. Namun, sediaan suntik tidak boleh digunakan secara mandiri oleh pasien. Sementara itu, oksikodon bentuk tablet lepas lambat diutamakan untuk menangani nyeri parah yang memerlukan terapi jangka panjang, misalnya nyeri akibat kanker atau nyeri kronis lain yang tidak bisa diatasi dengan obat lain. Oksikodon lepas cepat tablet, kapsul, sirup, larutan. Dosis awal 5 mg tiap 4-6 jam sekali, dosis dapat ditingkatkan jika diperlukan. Oksikodon lepas lambat, dosisnya 5-10 mg tiap 12 jam. Dosis maksimal 400 mg per hari. Interaksi oksikodon dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal, seperti krisis hipertensi, atau hipotensi berat, jika digunakan bersama obat golongan MAOI, seperti isocarboxazid, penelzin, atau selegilin. 2. Peningkatan risiko terjadinya efek samping yang fatal, berupa gangguan pernapasan berat, koma, hingga kematian, jika digunakan bersama alprazolam, morfin, pregabalin, atau fentanyl. 3. Peningkatan risiko terjadinya sindrom serotonin, yang bisa ditandai dengan gejala demam, halusinasi, kejang, tremor, kaku otot, jika digunakan bersama duloxetin, fluoxetine, dan ondansetron. 4. Peningkatan risiko terjadinya hipotensi jika digunakan bersama furosemid. 5. Peningkatan risiko terjadinya efek samping dari obat antidepresan, obat tidur, obat penenang, atau obat antipsikotik. 6. Peningkatan risiko terjadinya efek samping, seperti pusing, kantuk, dan sulit konsentrasi, jika digunakan bersama diphenhidramin atau cetirizin. 7. Penurunan efektivitas oksikodon jika digunakan bersama rifampicin, carbamazepine, atau phenytoin. 8. Peningkatan kadar oksikodon dalam darah jika digunakan dengan simetidin, quinidin, ketoconazole, erythromycin, dan ritonavir, sehingga meningkatkan risiko terjadinya efek samping. Efek samping oksikodon yaitu mulut kering, mual atau muntah, sembelit, pusing atau sakit kepala, mengantuk atau rasa lelah, sakit kepala, sakit perut, mata merah dan gatal, kemerahan dan sensasi hangat di wajah atau hot flashes. Efek samping serius oksikodon yaitu sulit berkemih, gangguan kelenjar adrenal, yang bisa ditandai dengan tidak selera makan, penurunan berat badan, dan rasa lelah yang berat dan makin parah, napas berbunyi, napas pendek, atau napas berhenti saat tidur atau sleep apnea, bibir tampak membiru, detak jantung lambat atau denyut nadi lemah. Kulit terasa dingin dan basah, pusing berat seperti akan pingsan, linglung, muncul pikiran atau perilaku yang tidak wajar, kejang, gejala sindrom serotonin, seperti cemas, halusinasi, demam, jantung berdetak cepat, kaku otot, muntah, nyeri dada, menstruasi tidak teratur. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.